Welcome to my channel. Halo Rek, ketemu saya lagi di channel ini. Kali ini aku mau membagikan cerita pengalaman saya lagi nih. Nah, kali ini judulnya adalah nasihat. Ya, manisnya nasihat. Kalian pasti tahu kan nasihat? Masa nggak tahu? Pasti tahu kan? Nah, kali ini ceritanya ada 3 cerita nih pengalamannya. Gimana ceritanya? Ini loh cerita Niki. Nah, cerita pertama adalah tentang pas aku telat berangkat sekolah waktu aku SMK. Ceritanya gini, waktu itu ya, aku itu emang ada kesibukan sih. Mesti aku tuh ada pesanan gitu, pesanan stiker. Nah, aku tuh seharusnya kalau bangun tidur ya mesti sudah sholat subuh, itu kan biasanya persiapan untuk sekolah. Nah aku itu enggak, malah aku ngedit. Ya, itu kesalahanku. Jangan contoh. Jadi bukan mempersiapkan untuk sekolah, tapi aku malah ngedit untuk pesanan gitu. Jadi aku tuh telat dan aku tuh kayak bodoh banget gitu loh. Aku pikir nggak mungkin lah telat ya kan. Aduh, pede banget gitu. Nah terus aku kesana nih ya kan. Aku kesana. Pas aku sampai gerbang SMK nih, aku tenang-tenang aja dong. Gerbangnya tuh terbuka, saya kira aman. Oh alhamdulillah aman, ini aku nggak telat gitu kan. Soalnya aku juga belum punya jam waktu itu, nggak punya jam. Jadi ya HP saya tuh ya juga di tas. Saya nggak tahu jam berapa, ini nggak tahu. Dengan PD-nya ya kan ya, aku masuk, set gitu ya. Terus aku tuh ternyata di gerbang itu tuh udah banyak orang yang dihukum. Astaga, oh my god, ditaruh mana muka aing. Mana waktu itu tuh aku emang sebagai kakak tingkat udah kelas berapa sih? Aduh lupa dari. A few moments later. Kelas 12 ya. Aduh lupa. Gimana sih kayaknya? Pas waktu itu tuh aku tuh udah kakak kelas. Mana aku cewek sendiri. Aduh. Itu maluin banget. Waktu itu aku terlambat, terus aku ya udahlah. Aku menerima nasibku untuk dihukum. Dan itu ya ampun sangat memalukan sekali, sangat maluin banget. Bayangin aja deh, habis itu ya udahlah. Aku jalanin itu hukumannya, terus aku pergi ke kelas nih, ya kan. Nah, aku tuh pas pergi kelas tuh aku tuh malu banget. Aduh, sekelas Reni udah kakak kelas telat dihukum. Aduh. Pas waktu itu alhamdulillahnya tuh teman-teman tuh nggak tahu kalau aku tuh telat. Kan biasanya ya, aku kan ikut organisasi Rohis ya. Biasanya tuh aku emang telat masuk kelas soalnya ada jadwal ngaji pagi. Jadi yang ikut organisasi Rohis itu biasanya ngaji di mikrofon TU. Nah, biasanya itu. Jadi orang-orang yang ngiranya aku nggak telat gitu. Ngiranya aku ini mesti ada jadwal ngaji pagi gitu kan ya. Untungnya kayak gitu. Jadi yang tahu itu cuma teman-teman deketku aja. Nah, poinnya itu di sini. Pas aku tahu telat dong, aku tuh jujur malu dan aku tuh jujur kok gini sih, aku tuh kayak gini gitu loh. Terus yang sangat gimana ya, menampar itu nasihat temanku gini. Ya intinya nusuk sih, kayak kamu tuh Ren, udah ini kok masih terlambat aja. Nanti kalau kamu udah mau kuliah atau gimana, nanti gimana kamu intinya dibejangin lah. Tapi bejangnya itu sangat-sangat menusuk. Sangat menusuk, kayak aku tuh dalam hatiku gini. Kenapa sih lo ngomongin gue kayak gitu? Kenapa sih gitu? Gak usah lah, gak dibet lagi. Aku tuh udah rasain aku tuh udah salah, aku udah ngelakuin hukumannya. Gak usah lo kata-katain, lo gini-giniin gitu loh.
maksudnya gitu. Tapi aslinya itu tuh bagus buat gue. Coba nih, kalau temen gue ya, temen aku, maaf ya, gak usah gue ya, temen aku itu nggak ngomong kayak gitu, nggak nyelekit, ya kemungkinan aku masih tetap kayak gitu sampai sekarang. Bayangin aja deh, nah itu. Jadi gitu, poinnya dari nasihat temanku tadi yang kayak nampar banget, kayak nusuk, ya kalimatnya tuh nusuk, kayak aku udah tertekan karena terlambat, shock, dan intinya moodku lagi jelek lah, terus dikata-katain itu. Jadi itu poinnya di situ, poinnya di nasihat temanku itu. Jadi aku tuh habis itu introspeksi diri, oh iya, kamu tuh udah gede, kamu udah dewasa, kakak kelas, mana ketinggalan, mana dihukum telat, aduh, itu maksudnya. Untung aku tuh mengambilnya itu, nasihat itu ngambilnya tuh positif gitu loh. Ya pertamanya nggak positif sih, karena aku kesel gitu. Ih, kamu tuh, aku udah kesel, tambah kesel deh kayak gitu. Jadi terus itu poinnya adalah temanku tadi ya, yang memberikan nasihat gitu, yang membuat aku bisa berubah. Nah, itu cerita pertama. Nah, ini ke cerita kedua. Nah, apa itu? Aku dinasehatin tentang pakai skincare. Ya, skincare, bukan skin cari. Ya, skincare, perawatan kulit wajah. Betul sekali. Kalian lihat sekarang, oke lah. Menurutku ini udah lumayan lah. Maksudnya muka saya ini udah lumayan bagus. Maksudnya nggak kayak dulu. Dulu, kalau kalian tahu muka saya yang astagfirullahaladzim itu ya, itu waktu dulu tuh emang bener-bener gimana ya, mungkin nggak ada wawasan ya tentang kosmetik kayak gitu kan, soalnya aku juga anak tunggal dan apa ya, mungkin ibu aku tuh jaraknya umurnya terlampau jauh gitu, bukan mama muda gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu, dan ibuku juga nggak pernah pakai kosmetik pun sedikit gitu. Jadi aku nggak tahu, dan aku ya intinya kayak itulah, jadul banget waktu itu. Jadi terus akhirnya ada sebuah guru kayak deketin aku gini. Ya dia panggil aku Dek sih, kayak gini. Gurunya itu cewek. Ibu gurunya gini, Dek, kamu nggak pakai pembersih wajah ya? Dengan tatapan yang agak gimana gitu ya, kayak gimana gitu. Ya untungnya itu pas dia ngomong sama aku, untungnya tuh gak ada orang. Kalau ada orang tuh, aduh, mungkin aku tuh udah malu-malunya. Tapi alhamdulillahnya tuh enggak. Jadi pas aku ngomong sama beliau tuh cuma 2 orang, mana di parkiran. Dia tuh ngomong langsung kayak gitu, kayak ya langsung sakit sih, maksudnya sakit seburuk itu kah diriku gitu, maksudnya gitu. Pas dia ngomong kayak gitu tuh kayak gitu dalam diriku, aduh buruk banget ya aku ternyata gitu. Terus aku jawab nih sama guru tadi, aku juga bilang gini, enggak Bu, aku enggak pakai skincare gitu. Nah, aku kayak gitu ke gurunya. Terus ya di situ mungkin ya di situ aku udah kayak sakit bener. Kalau dinasehatin itu rasanya kayak gitu loh, sakit, bener-bener sakit, kayak aku tuh sejelek ini ya. Nah, tapi aku nggak langsung marah, nggak langsung kayak diemin gurunya, tinggal pergi, enggak, atau langsung di ghosting, gitu, enggak gitu. Tapi oke lah, aku ngomong gitu, kayak ya udahlah, aku ngomong gini. Terus gimana apa Bu skincare-nya, mungkin aku nggak tahu gitu. Intinya aku merendah lah ya pada guru ya, jadi kita merendah gitu. Terus aku minta tips nih, kan aku juga nggak tahu kan, dan aku tuh menepikan rasa sakitku yang ya gitulah intinya, digituin. Aku menepikan itu, terus aku tanya, berani kayak ngomong, apa Bu, skincare-nya mungkin ada rekomendasi kayak gitulah, dan lain sebagainya gitu.
Terus dikasih lah rekomendasi ini itu. Nah, alhamdulillahnya dengan nasihat itu aku bisa berubah nih. Poinnya tuh di nasihatnya guru itu sama kayak di poin pertama tadi. Aku dinasehatin, aku mau gitu. Pas aku dinasehatin bukan aku apaan, udahlah bodo amat. Itu paling gurunya yang nggak punya mata melihat apa sudut kecantikanku tuh dari mana gitu. Aku gak kayak itu. Jadi aku kayak introspeksi diri juga gitu. Menerima masukan terus introspeksi diri. Oh iya ya, aku ini ya emang harus pakai skincare nih gitu. Harus pakai skincare gitu. Ya udah nih, aku bertekad lah untuk merubah diriku asik. Intinya gitulah. Aku berubah, mulai menjajal ini, menjajal itu ya. Kok menjajal sih, maaf ya. Intinya mencoba ini, mencoba itu, skincare ini, skincare itu saya coba. Dan alhamdulillahnya ada hasilnya, alhamdulillahnya sampai sekarang gitu. Ya dari nasihat guruku tadi. Jadi poinnya di situ. Aku bisa berubah dan lebih baik. Nah, cerita ketiga itu tentang baju. Acara apa biasanya kan kalau RT tuh kalau ada yang menikahan nih, biasanya kan sorenya itu kayak sinoman ya, Karang Taruna itu loh. Nah, sinoman kayak gitu ya. Waktu itu emang awal-awal sih, maksudnya aku tuh baru awal-awal gitu ikut Karang Taruna, jadi nggak tahu dong outfit yang cocok tuh gimana gitu, nggak tahu. Dengan pedenya ya aku pakai baju seadanya ke sono. Paling kalau kalian tahu malu sendiri, bener malu, aduh gitu ya. Dan intinya waktu itu tuh pede banget pakai baju kaos. Bayangin acara kayak gitu pakai kaos, aduh intinya kayak gitulah ya. Aku pakai kaos, terus bawahannya rok plisket, oke lah. Roknya oke lah, roknya oke. Bajunya itu kaos, mana kaos apa aja coba? Mana kaos apa coba? Kayak nggak salah tuh kaos Jogja. Aduh, aku masih inget sih, berarti kaos Jogja terus pakai, intinya ya sangat-sangat tidak patut lah. Terus di situ aku dinasehatin. Nah, itu dinasehatin tuh sangat-sangat menohok. Ya, jadi cerita 3 itu apa ya? Nasihatnya sangat menosok ya. Sangat menosok coba. Sangat kayak langsung mancep di hati, langsung gimana ya? Sakit gitu loh, pasti panas gitu loh. Nasihatnya tuh pedas gitu. Bilang gini nih, ada sosok lelaki gak tuh? Berarti intinya adalah sosok manusia tuh ngomong kayak ke aku tuh kayak gitu, kayak apa, ganti aja lo Ren, baju kayak gitu di acara kayak gitu, ganti ke sana, pergi. Kayak gitu sih, intinya itu karena terjemahan bahasa Indonesia ke Jawa kayak Indonesia jadi kayak aneh gitu ya. Intinya si seseorang itu ya, si manusia itu tuh kayak bilangin suruh pulang aku tuh ganti baju. Mana masalahnya dia berucap itu tuh di sekelilingku banyak orang, ya otomatis malu lah saya. Ya gimana gak malu coba? Ya malu, gimana? Itu rasanya kayak aduh deh, tapi gak apa-apa. Dari situ aku, dari nasihat itu aku gak fokus ke jeleknya, tapi fokus ke apa yang disampaikannya itu. Jadi dari situ ya mungkin salah, nasihat itu salah karena ya sebaik-baik kita menasehati kan katanya kalau kita menasehati orang lain katanya ya, kalau sisi agama tuh ada yang ngomong kayak gitu. Jadi nasihat itu lebih baik pas 2 orang aja gitu. Kalau kita mau nasihatin si A ya datang aja ke si A, jangan di keramaian. Kalau di keramaian tuh seolah-olah kan kayak merendahkan si A itu yang ingin kamu nasihatin gitu. Mungkin dia salah sih, seseorang itu salah. Tapi ya udah, aku ambil positifnya aja. Jadi dengan nasihat yang nohok itu ya, aku jadi berubah. Oh, kalau mau kondangan ya bajunya yang sopan lah. Kalau minimal nggak punya baju yang bagus-bagus amat ya, intinya bajunya itu sopan dan apa ya, cocok gitu di acara kayak gitu. Nggak pakai kaos. Aduh, kalau saya mau rewang di situ oke lah, patut ya. Masih patut tuh kayak cocok lah ya kalau aku jadi tukang masak gitu ya. Sedangkan aku nggak tukang masak gitu loh. Aku
sebagai kayak sinoman Karang Taruna gitu kan, membantu di acaranya dan apa ya, di bagian depan gitu loh. Masa bajunya kayak gitu. Jadi semuanya tuh tentang memberi nasihat kepada saya sih. Nasihat yang mungkin beberapa nasihat itu ada yang kurang tepat, maksudnya caranya tuh menyampaikan nasihatnya tuh kurang tepat, tapi baik gitu. Dari sisi apa yang disampaikan tuh baik nasihatnya. Nah, ini dia amanat atau hikmah dari ketiga cerita ini adalah berarti gini, kalau aku dinasihatin dengan mungkin caranya salah sih, kayak aku dinasihatin tuh ada yang salah ada yang benar, tapi kalau yang guruku itu dia benar tapi cuman ada rawat kayak aura mukanya tuh kayak gitu loh, intinya gitu loh, bombastic side eye kayak gitu, intinya kayak gitulah gitu toh. Mungkin apa yang disampaikan bukan beliau sih, intinya disampaikan dari ketiga penasihat dari ketiga ceritaku tadi tuh mungkin kurang tepat, tapi hikmah yang aku bisa ambil tuh gini, alhamdulillahnya tuh aku tuh nggak fokus ke salahnya, tapi fokus ke nasihatnya gitu. Jadi aku dulu itu pas waktu itu minggu lalu, kalau enggak hari-hari yang lalu kemarin, aku tuh ngobrol asik sama temen aku tuh ya tentang kayak gini. Terus ya intinya ya jangan fokus ke jeleknya, tapi fokus ke yang menasehati itu apa gitu. Coba nih, kalau aku fokusnya nggak ke nasihatnya, tapi fokusnya ke rasa sakitnya, mungkin aku nggak berubah, nggak bisa update kayak gini. Mungkin aku sekarang udah kumel, kayak cucian belum kering, bau gitu kayak gitu. Aku nggak gitu. Jadi kadang aku mikir kayak gini, ya udahlah, kayak apapun yang mungkin hal jelek atau hal apapun, kita mikir, oh iya ya, rasa sakit ini ataupun rasa kecewa ini tuh ada hikmahnya nggak ya? Kayak dinasihatin ini, jangan fokus ke rasa sakitnya dulu, jangan fokus ke omongannya dia dulu, tapi fokus apa yang disampaikan dia. Oh ya bener ya, berarti aku harus berubah nih. Berarti dari pandangan dia tuh, aku salah, ya harus berubah gitu. Jadi alhamdulillahnya tuh aku nggak fokus di itunya gitu. Jadi poinnya hikmah ini adalah jangan fokus cara penyampaian nasihat yang salah, tapi fokus apa yang dinasihatin gitu. Nah, alhamdulillahnya tuh aku tuh nggak fokus di jeleknya itu gitu. Jadi aku fokusnya di dianya itu. Ya, dan nasihat itu tuh bener-bener mengubah hidupku gitu. Mungkin kalau mereka ketiga orang dari cerita ini tuh gak nasihatin aku, misalnya membiarkan aku lah ya, kayak masa bodoh ngapain nasihatin dia, orang siapa gue gitu kan. Ya contoh misal kayak gitu ya, itu mungkin ya aku gak kayak gini gitu, aku gak bisa se-update gini, aku gak bisa tersadarkan gitu. Kalau gak ada dia, aku gak bisa kayak gini gitu. Ya alhamdulillahnya gitu. Jadi alhamdulillahnya tuh ada orang yang mau nasihati aku, dan alhamdulillahnya tuh aku tuh gak menolak nasihat itu, tapi mengintrospeksi diri dan menerima dan berani untuk mencoba dan berubah gitu. Alhamdulillahnya tuh itu gitu. Itu sih, itu pertama ya, hikmah pertama. Hikmahnya kedua adalah ya berarti kalau emang nasihat itu nasihat itu penting banget buat orang, bahwa penting banget buat kayak keselamatan ataupun kebaikan orang. Berarti kita tuh kalau bisa sama orang mungkin ya kita sayang atau sahabat mungkin atau siapapun, cobalah kita berusaha untuk menasihati dia. Mungkin dengan cara, kalau nggak berani langsung,
Mungkin dengan cara mencontohkan yang baik, dengan cara ataupun menasihatinya tuh dengan cara apa ya, lewat status misalnya, atau kan biasanya ada toh orang yang suka kata-kata itu biasanya bikin kayak kata-kata di sosmed ya, bikin aja gitu ya, siapa tahu bisa apa ya, orang yang membaca itu merasa ternasihati oleh kalimatmu gitu. Karena emang nasihat tuh bisa merubah banget gitu, bisa merubah apa ya, hidup orang banget gitu. Jadi kalau kita sayang sama teman, usaha untuk menasihati, tentu dengan cara yang baik, ya gak sih? Kalau dengan cara yang itu, maksudnya yang kayak jelek itu, ya kalau dia memiliki sifat yang kayak saya tadi, maksudnya mau menerima dan tidak fokus dengan jeleknya. Nah, misal kalau kita nasihatin orang dengan cara yang tidak baik, terus orang itu nggak memiliki sifat itu dan menolak, ya percuma dong nasihatnya gitu. Jadi ya poinnya nasihat, kalau ada orang yang mungkin sekiranya bagi mata kita kurang baik, kita usaha untuk nasihati dia dengan cara yang baik. Oke, sekian dari pengalaman cerita-cerita ini yang sebenarnya udah lama sih aku ingin buat video ini, tapi alhamdulillahnya baru kesampaian ini, dan ya gitu dah intinya. Dari pengalaman-pengalaman ini, unek-unek ini ya, semoga bisa memberikan manfaat bagi pendengar, manfaat bagi teman-teman, atau manfaat bagi orang yang melihat video ini, dan ambil baiknya, buang buruknya gitu ya. Dan ya semoga aja orang yang memberi nasihat yang kurang baik, ataupun orang yang menerima nasihat buruk bisa termotivasi. Kalau kita di posisi menjadi penasihat yang jelek, jadilah penasihat yang baik. Kalau kita jadi penerima nasihat yang buruk, jadilah penerima nasihat yang bijak gitu loh. Jadi fokusnya tuh nggak ke ranah jeleknya aja, tapi ya udah fokus ke yang di dalamnya, apa yang disampaikan dia. Soalnya kalau gitu fokusnya di situ, kan kita juga bisa dapat baiknya, kita bisa berubah menjadi lebih baik seperti aku. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.